sudah pada makan malam semuanya? Sudah. Semoga mengantuk ya Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan kali ini, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hakim, kami dari tim teknis untuk pengelolaan manajemen ijazah ini akan menyampaikan, mungkin kalau tadi sudah ada pengantar materi, kemudian apa saja yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu, baik dari satuan pendidikan, dinas. Nah kali ini kita akan coba step by step. Nanti mohon izin kita akan gunakan salah satu akun satuan pendidikan dan juga akun dari dinas. Di sini ada dari Gorontalo, provinsi. Gorontalo, dari dinas provinsi Gorontalo ada? Adakah? Oh ya, ya. Jadi maksudnya kita mau minta izin sebetulnya karena kita akan coba pakai akun dari dinas provinsi Gorontalo dengan salah satu contoh dari satuan pendidikan di wilayah Gorontalo. Nah, di sini nanti saya dibantu oleh Mas Yusuf dan juga Mas Seto untuk coba apa saja sih sebetulnya step-step yang akan dilakukan dari mulai satuan pendidikan sampai nanti pengajuan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM hingga nanti dari dinas menyetujui menjadi ijazah, kemudian ketika sudah ada nomor ijazahnya, bagaimana kita melakukan pemeriksaan apakah ijazah tersebut atau nomor ijazah tersebut valid atau tidak. Nah, langsung saja kita coba, jika Bapak Ibu buka di ijazah.data.kemdikbud.go.id/manajemen, itu akan langsung masuk ke halaman login. Nah, di sini kita coba login. Nah, Bapak Ibu bisa login dengan menggunakan akun SDM. Akun SDM di sdmkemdikbud.go.id. Jika Bapak Ibu belum terdaftar sebagai pengelola ijazah, bisa melakukan tambahan penugasan. Namun, jika sebelumnya belum pernah terdaftar, maka harus melakukan registrasi terlebih dahulu di akun SDM ini. Karena kita sudah menggunakan single sign-on, di mana ketika Bapak Ibu sudah punya satu akun, nanti bisa di-assign ke beberapa penugasan sesuai dengan surat tugas yang dilampirkan. Nah, di sini kita coba login. Nah, Mas Yusuf akan coba login sebagai SMA Negeri 1 Gorontalo Utara. Oke, kemudian ketika sudah berhasil login, maka akan ada pemberitahuan. Nah, di sini ada informasi bahwa masa uji coba pengelolaan ijazah ini berlangsung hingga di sini H-2 penetapan kelulusan, di mana kita sudah mengetahui ya bahwa penetapan kelulusan itu sudah ada periode waktunya, baru bisa dilakukan mulai tanggal 5. Nah, namun kami membuka untuk sampai saat ini karena memang ini baru ya sistemnya, kami buka untuk Bapak Ibu bisa coba login, kemudian melakukan transaksi, coba disetujui, coba dibatalkan, kemudian ditolak dan lain sebagainya. Namun data-data yang dilakukan transaksi tersebut hingga H-2 itu akan di-reset datanya. Karena untuk pelaksanaannya itu semuanya akan start di tanggal 5 untuk Dikmen. Oke, kemudian di sini di bagian atas kalau kita lihat ada di sebelah nama, di sebelah kiri nama, diklik di bagian I, informasi. Ya, di situ. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat panduan pengelolaannya. Termasuk juga ada pedoman teknis yang tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan dari Setijen. Nah, di sini ada user guide yang tadi mungkin sudah dipaparkan ya secara singkat oleh Mas Yudan di sebelumnya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini panduan manajemen ijazah. Oke, mungkin sambil menunggu ya panduan manajemen yang load, kita kembali. Nah, di sini karena satuan pendidikan, maka menunya agak berbeda dari dinas tentunya. Di sini ada beranda, di mana di beranda ada informasi satuan pendidikan. Kemudian di scroll ke bawah, ini ada stepper. Stepper ini menunjukkan tahapannya. Jadi nanti operator dari satuan pendidikan ini agak bingung ya, saat ini sudah sampai mana prosesnya. Nah, kalau kita lihat karena kita masih coba datanya dari 0, di sini masih ada di nomor 1 DNS.
Nah, nanti ketika rekan-rekan dari kita coba ya, nanti ketika sudah menetapkan kelulusan, maka stempernya akan bergerak ke 2 dan seterusnya sampai 5. Jadi ini membantu rekan-rekan operator untuk mengetahui apa saja yang harus dilakukan setelahnya. Kemudian di bawah juga sebetulnya sudah ada rekap dari task list apa saja yang harus dilakukan. Sebagai contoh di sini ada informasi 312 peserta didik belum proses penetapan kelulusan. Nah, ini juga bisa dilihat datanya. Ini internetnya ya agak lambat. Oke. Nah, di sini ada informasi, maka perlu dilakukan penetapan kelulusan terlebih dahulu. Oke, nah kita coba ke kepala sekolah dulu, Mas. Oke, nah di kepala sekolah di sini nanti dari operator satuan pendidikan akan melihat data nama kepala sekolah. Namun perlu diperhatikan bahwa di sini nama sekolahnya itu sesuai dengan data kependudukan di mana belum ada gelar. Nah, sesuai dengan pedoman yang telah diterbitkan bahwa penulisan ijazah persetujuannya itu kepala sekolah dengan gelar akademiknya. Nah, oleh sebab itu, nanti di sini dari operator sekolah memastikan bisa diklik untuk mengisikan gelar akademik depan dan belakang. Nah, di sini tentunya harus dipastikan bahwa penulisan gelarnya itu sudah sesuai, sudah benar secara akademik ketentuannya dan juga sudah sesuai dengan penulisan EYD. Karena memang ada penulisan gelar yang besar semua atau besar kecil, kemudian titik koma dan lain sebagainya itu perlu dipastikan. Nah, ini kita coba untuk mengganti gelar belakangnya, kemudian disimpan. Ya, kemudian nanti bisa diperiksa bahwa gelarnya sudah sesuai. Oke, nah ini untuk daftar kepala sekolah. Kemudian selanjutnya ada daftar jadwal di menu, di mana di sini ada jadwal yang telah ditentukan. Jadi kalau di sini kita lihat ada penetapan kelulusan, tapi semuanya di sini masih simulasi ya. Jadi nanti akan ada kita update untuk jadwal yang sebenarnya itu mulai tanggal berapa akan diupdate di sini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini jadwalnya mulai dari penetapan kelulusan, kemudian pembuatan SPTJM sampai nanti ada persetujuan SPTJM dari Bapak Ibu di Dinas Pendidikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke relasi legalitas. Nah, ini sebelumnya juga sudah disampaikan untuk satuan pendidikan yang statusnya tidak terakreditasi, maka perlu dilakukan relasi legalitas. Di mana di sini nanti satuan pendidikannya akan ditandatangani ijazahnya oleh sekolah induknya. Jadi untuk data-datanya tetap data sekolah yang bersangkutan, namun hanya di bagian penandatanganannya saja itu di sekolah induknya. Itu yang akan tampil datanya di ijazah bagi satuan pendidikan yang menumpang. Nah, di sini di daftar penumpang, di sini akan menampilkan daftar satuan pendidikan tidak terakreditasi yang ditetapkan untuk menginduk. Jadi kalau misalnya kita lihat, apabila ada satuan pendidikan yang menjadi induk, nanti di sini akan tampil data-data satuan pendidikan mana saja yang menginduk ke sekolahnya. Jadi nanti kepala sekolahnya, baik itu kepala sekolah maupun satuan operatornya, itu juga akan tahu gitu. Nanti mereka perlu melakukan penandatanganan persetujuan itu ada berapa satuan pendidikan. Itu di relasi legalitas. Nah, untuk sekolah yang menumpang akan ada di daftar induk. Jadi nanti misalnya sekolah saya menumpang karena tidak terakreditasi. Nanti saya tahu informasi satuan pendidikan mana yang menjadi induk sekolah saya itu di sini datanya. Oke, nah ini untuk relasi legalitas. Kemudian selanjutnya itu ada menu DNS atau daftar nominasi sementara. Di sini yang pertama kita akan melakukan valid DNS. Jika kita lihat di menunya itu sudah berurutan 1, 2, 3, 4. Nah, ini harapannya memang membantu untuk operator satuan pendidikan itu bisa tahu step-step mana saja yang harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, ini kita coba langsung Mas ke unggah SK penetapan ke submenu 3. Nah, di sini ada informasi bahwa memang yang bersangkutan belum melakukan penetapan kelulusan. Jadi secara menu itu akan di-lock karena operatornya belum melakukan penetapan kelulusan di peserta didik, maka belum bisa untuk mengunggah SK penetapan kelulusan.
Oke, nah di sini jadi setiap stepnya itu memang kita jaga gitu supaya tidak ada step yang terlewat. Oke, nah kita kembali lagi ke valid DNS. Ya, di valid DNS ini nanti kita lihat data, dipastikan bahwa operatornya itu jumlah peserta didik di tingkat akhir sudah sesuai dengan yang ada di sini. Tuh, jadi memang perlu dipastikan jumlahnya sama untuk nanti bisa ditetapkan kelulusannya. Selanjutnya di penetapan kelulusan. Nah, di sini sesuai datanya yang di valid DNS itu akan sama dengan yang di belum ditetapkan. Nah, di sini rekan-rekan dari operator nanti bisa melakukan pemilihan untuk meluluskan yang mana saja yang dinyatakan lulus atau mana saja yang dinyatakan tidak lulus. Namun jika pada kenyataannya nanti sudah lulus semua, maka ada tombol untuk luluskan semua sehingga langsung masuk ke bagian lulus nanti semua peserta didiknya. Di sini ada konfirmasi. Oke, akan kembali ke lulus. Nah, di sini nanti semuanya masuk ke 312 yang lulus. Nah, nanti kalau misalnya tiba-tiba, oh ternyata satu tidak lulus, salah klik dan lain sebagainya, itu juga bisa dibatal kelulusan. Coba diklik. Nah, nanti di sini dikonfirmasi. Oke, di close aja, Mas. Ya. Nah, dia akan masuk lagi ke belum ditetapkan. Nah, coba kita klik sekarang unggah SK penetapan. Ya, posisinya tidak akan bisa melakukan unggah SK penetapan karena tadi ada satu peserta didik yang tertinggal yang belum ditetapkan. Jadi di sini kalau kita lihat informasinya clear ya, karena ada satu peserta didik yang belum ditetapkan kelulusannya. Jadi harapannya fitur ini juga bisa menjaga supaya tidak ada peserta didik yang terlewat pada saat penetapan kelulusan. Oke, nah kita luluskan Mas satu ini. Ya, diluluskan semua. Oke, kemudian kita langsung masuk ke unggah SK penetapan. Ketika kita sudah melakukan penetapan kelulusan di semua peserta didik, maka menu ini akan terbuka. Jadi di sini ada informasi Anda sudah dapat mengunggah surat keputusan, surat penetapan untuk kelulusan. Nah, di sini ada dua tombol, yang pertama untuk unggah dan unduh. Yang pertama yang dilakukan operator bisa mengunduh terlebih dahulu format SK penetapan kelulusannya. Jadi nanti dari satuan pendidikan hanya cukup menandatangani format yang telah diberikan. Nah, untuk di SK penetapan ini tidak ada materai. Jadi materai nanti di step selanjutnya. Ya, kita coba download. Sudah terdownload filenya di close Mas. Ya, ini untuk surat penetapan kelulusannya. Nanti di bagian nomor itu diisi oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan tata naskah dinas di satuan pendidikan mereka masing-masing. Oke, lanjut. Ya, di close. Kemudian kita sekarang akan melakukan unggah SK. Jadi ceritanya tadi SK yang sudah di-download itu sudah ditandatangani oleh kepala sekolah. Kemudian selanjutnya kita akan mengunggah surat keputusan tersebut. Nah, di sini dipilih unggah filenya. Dan di sini kita juga memastikan bahwa semua form juga terisi ya. Jadi tidak akan terlewat apabila lupa mengunggah file. Simpan. Nah, jika sudah dilakukan penetapan kelulusan, sudah diunggah, maka berikutnya itu juga berubah informasinya. Di sini ada informasi bahwa satuan pendidikan sudah mengunggah SK penetapan kelulusan. Nah, selanjutnya, jadi langsung kita berikan informasi di situ. Selanjutnya tahapnya adalah membuat SPTJM. Seperti itu. Jadi di sini
rekan-rekan juga bisa melakukan lihat SK, kemudian apabila misalnya ada kesalahan dalam entah itu penandatanganan atau mungkin salah pada saat upload file, itu juga bisa dibatal SK. Kemudian dilakukan step yang sama lagi seperti sebelumnya. Oke, nggak usah. Oke, kita lanjut ke pembuatan SPTJM. Nah, pada tahapan ini diperlukan materai sebagai bentuk legalitas ya, untuk menjaga bahwa memang kepala satuan pendidikan itu bertanggung jawab atas data peserta didik yang diajukan. Jadi karena data peserta didik ini akan mendapatkan nomor ijazah nasional, maka perlu dipastikan ada yang bertanggung jawab terhadap pengajuan data tersebut. Nah, di sini kita coba buat SPTJM. Sama stepnya seperti sebelumnya, jadi satuan pendidikan cukup mendownload saja, kemudian langsung ditandatangani. Perbedaannya, kalau untuk SK penetapan kelulusan, nomornya diisi oleh satuan pendidikan, namun untuk SPTJM ini nomornya sudah diberikan. Jadi cukup tanda tangan saja di atas materai. Jadi nanti inilah yang akan diverifikasi oleh Bapak Ibu di Dinas Pendidikan. Jadi harapannya ketika melakukan verifikasi nanti memang betul dicek gitu materainya, keasliannya. Jadi karena ada beberapa kasus juga kan yang materainya dari foto seperti itu ya, dari Google gitu materainya. Nah, ini perlu diperhatikan keasliannya. Nah, kemudian kita unggah SPTJM-nya. Di sini sudah ada informasi juga bahwa SPTJM yang telah ditandatangani kepala sekolah dengan materai 10.000. Nanti juga ada tulisan materainya di bagian SPTJM-nya. Ya, sebetulnya sampai proses ini sudah dilakukan, maka satuan pendidikan selesai. Jadi dari sisi operator itu sudah tidak melakukan apa-apa lagi sampai tahap ini, jadi hanya menunggu. Apabila nanti ada penolakan dari dinas, baru nanti akan dilakukan perbaikan. Namun jika sudah disetujui, maka secara otomatis akan masuk ke bagian DNT. Kalau kita masuk ke DNT sekarang, semua siswanya itu masih masuk di residu DNT. Nah, di sini juga ada informasi bahwa apabila masih terdapat daftar peserta didik di DNT, di residu DNT, artinya belum disetujui atau ditolak mungkin statusnya oleh dinas atau instansi terkait ya, sesuai dengan kewenangannya siapa yang akan melakukan persetujuan. Oke. Nah, sampai step ini selesai di operator satuan pendidikan. Ya. Jadi tadi Bang Gun sudah menjelaskan step-step apa saja yang dari mulai penyiapan data sampai unggah SPTJM. Dari sini maksud saya, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Ya, satu orang dulu aja. Silakan Pak. Maksudnya biar kalau nanti yang sudah ada yang ditanyakan, mau bertanya lagi, Jangan ditanya lagi hal yang sama. silakan Pak. Mana ya? Mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wasfana dari Kabupaten Cianjur. Ada yang masih ditanyakan ya, masalah dengan SK penetapan. Tadi yang dibicarakan hanya ditandatangani saja. Mungkin kawan-kawan ada yang bertanya-tanya juga, apakah tanda tangan itu di stempel atau tidak, dengan STPJM juga sama itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Makasih Pak ya, langsung dijawab aja. Faris ya? SK penetapan. Gimana Riz? Sebaiknya ketika membuat SK penetapan, ketika ada tanda tangan Pak Kepala
kepala sekolah harus ada stempel kepala sekolah, stempel sekolahnya. untuk meyakinkan bahwa memang itu diunggah dan dibuat oleh kepala sekolahnya. Gitu ya. Di juknisnya tertulis seperti itu atau gimana Mas Aris? Sesuai dengan tata naskah dinas satuan pendidikan. Berarti ketika ada tanda tangan harus ada stempel. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, sepakat dengan surat keterangan kelulusan. Nah ini berarti sekolah selesai di sini dan meluluskan sampai dengan SPTJM. Nah, Selanjutnya peran Bapak Ibu semua di dinas pendidikan provinsi maupun kabupaten untuk melakukan verifikasi dan validasi. SPTJM-nya. Nah, bisa dilanjut Bang Gun. Pertanyaannya, oh ada pertanyaan? Nah jawab dulu Pak, biar satu-satu dulu aja ini. Ini Mas, mana? Halo, mik. Nah satu dulu ya Pak, yang Bapak nanti setelah itu Pak. Perkenalkan, nama saya Agus Haryanto dari Provinsi Kalimantan Timur. Yang mau saya tanyakan, ada kasus kemarin pas simulasi yang buat di sekolah, salah satu sekolah menetapkan kelulusan. Ada satu yang tidak lulus, tapi tidak bisa lanjut unggah SPTJM. Itu bagaimana? Tadi kan kembali ke belum ditetapkan. Nah, ketika kasus itu memang tidak lulus, Bu. Ya, terima kasih Pak. Untuk kasus yang tidak lulus, jadi tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya apabila belum ditetapkan ya. Tapi apabila sudah ditetapkan misalnya satu tidak lulus dan yang lainnya itu lulus, maka akan lanjut ke step berikutnya. Karena memang dari mungkin sebelumnya ya, itu sempat dari kami ada sisi perbaikan, pengecekan. Jadi mungkin kebetulan pada saat memeriksa itu pada saat kami juga pusing ke perbaikan ke server seperti itu. Ya, jadi untuk saat ini jika lulus ataupun tidak lulus itu tetap bisa diteruskan ke tahap berikutnya. Jadi yang akan diperiksa adalah apabila peserta didik ini belum ditetapkan, gitu. Tapi kalau misalnya sudah ditetapkan tidak lulus dan beberapa itu lulus, itu maka sudah terbaca bisa dilanjutkan seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, bisa dipahami ya Pak ya? Itu kan kemarin Bapak baru melakukan simulasi. Memang Kami sengaja melepas ini simulasi agar dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan maupun dinas. Berikut juga ada uji di beberapa uji keterbacaan aplikasi itu di 6 kabupaten kota dan provinsi. Nah, dari uji publik itu, hasil debugging dari teman-teman operator sekolah dan segala macam, itulah perbaikan kita saat ini. Nah, sekarang coba disimulasikan lagi, sampai dengan nanti kita buka simulasi ini H-2 ketika H-2 penetapan kelulusan. Jadi silakan saja lakukan simulasi. Kalau memang ada kendala, silakan sampaikan ke kami agar aplikasi ini ketika sudah kita launching di H-2 ini otomatis sudah semakin baik. Jadi silahkan Bapak Ibu melakukan simulasi. Gitu ya Pak? Oke? Udah Pak? Udah, nanti dulu, sabar.